Apakah paru-paru perokok bisa dibersihkan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik di praktek, di acara kesehatan, maupun di kolom komentar. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah, "Dok, kalau saya sudah lama merokok, apakah paru-paru saya masih bisa dibersihkan? Apakah paru-paru bisa dibetoks?" Pertanyaan ini sangat manusiawi, sangat wajar, dan sangat penting. Dan kabar baiknya, jawabannya tidak seseram yang sering dibayangkan. Paru-paru bisa membaik. Paru-paru bisa membersihkan dirinya sendiri. Tapi perlu waktu, kesabaran, dan kebiasaan yang tepat. Tubuh manusia diciptakan sangat pintar. Bapak dan Ibu, tubuh kita bukan mesin biasa. Tubuh kita diciptakan dengan sistem perbaikan otomatis. Paru-paru kita memiliki kemampuan membersihkan diri secara alami, atau istilah sederhananya auto-cleaning. Ibarat rumah yang lama tidak dibersihkan, debu menumpuk, udara pengap, dinding menghitam. Kalau rumah itu mulai dibersihkan sedikit demi sedikit, tidak mungkin langsung kinclong dalam satu hari. Begitu juga dengan paru-paru. Apa yang terjadi saat kita berhenti merokok? Ketika Bapak dan Ibu berhenti merokok, paru-paru tidak langsung sembuh total, tetapi mulai bekerja memperbaiki diri. Sel-sel yang rusak perlahan digantikan sel baru. Lendir dan kotoran pelan-pelan dikeluarkan. Proses ini alami, bukan sulap. Tahap pemulihan paru-paru. Tahap pertama, 2 minggu, 3 bulan. Pada fase ini, biasanya Bapak dan Ibu akan mengalami batuk masih ada, dahak masih keluar, nafas kadang terasa berat. Ini bukan tanda memburuk, justru ini tanda paru-paru sedang membersihkan diri. Banyak orang salah paham, begitu batuk langsung takut. Padahal, batuk itu seperti sapu yang sedang membersihkan saluran nafas. Tahap kedua, lebih dari 1 tahun. Jika Bapak dan Ibu berhenti merokok total, tidak terpapar asap rokok orang lain, menjaga pola hidup sehat, maka setelah lebih dari 1 tahun, fungsi paru bisa kembali mendekati normal. Keluhan seperti sesak, batuk berkepanjangan, cepat capek, akan jauh berkurang, bahkan hampir tidak ada. Hal penting, hindari rokok pasif. Bapak dan Ibu, ini sering dilupakan. Walaupun tidak merokok, kalau sering menghirup asap rokok orang lain, paru-paru tetap terpapar racun. Maka sebisa mungkin, hindari ruangan penuh asap. Minta keluarga merokok di luar, buka jendela rumah. Ini langkah kecil, tapi dampaknya besar. Cara membantu paru-paru membersihkan diri. Sekarang, kita bahas apa yang bisa dilakukan di rumah. 1. Aktivitas fisik ringan tapi rutin. Tidak perlu olahraga berat. Cukup jalan pagi, jalan santai di taman, jalan cepat 15-30 menit. Saat bergerak, paru-paru mengembang lebih maksimal. Udara kotor lebih mudah keluar, oksigen lebih mudah masuk. Ibarat balon, kalau sering dikembangkan, dia tetap lentur. 2. Minum air hangat. Air hangat membantu mengencerkan dahak, mengurangi iritasi tenggorokan, membuat dada terasa lebih lega. Minum air putih biasa, tidak perlu air mahal. Minum perlahan, sedikit tapi sering. 3. Pola makan untuk paru-paru. Makanan juga punya peran besar. Pilih makanan alami, bayam dan sayur hijau, buah beri, buah jeruk dan pepaya, kacang-kacangan.
Makanan ini membantu melawan peradangan, memperbaiki jaringan paru, meningkatkan daya tahan tubuh. Kurangi makanan terlalu berminyak, terlalu manis, terlalu asin. Kapan perlu bantuan medis? Kalau Bapak dan Ibu mengalami sesak berat, batuk tidak membaik, dahak kental berlebihan, nyeri dada, jangan ragu ke dokter. Di klinik, biasanya kami bantu dengan terapi uap hangat membantu, membuka saluran nafas, mengurangi radang, membuat nafas lebih lega. Selain itu, kami juga bisa memberikan obat pengencer dahak, agar dahak tidak lengket dan mudah dikeluarkan. Bentuknya bisa sirup, tablet, atau infus. Semua disesuaikan kondisi pasien. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesehatan. Walaupun sudah merokok puluhan tahun, berhenti hari ini tetap lebih baik daripada terus merokok. Paru-paru mungkin tidak kembali seperti usia 20 tahun, tapi bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga penjelasan panjang hari ini benar-benar membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa paru-paru kita bisa membersihkan diri secara alami, tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan dan memperbaiki diri, dan gaya hidup sehari-hari sangat menentukan kesehatan napas dan kualitas hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk mulai berubah. Sekecil apapun langkah yang Bapak dan Ibu lakukan, berhenti merokok, mengurangi paparan asap, rajin bergerak, minum air hangat, dan memilih makanan yang lebih sehat, semuanya akan memberi dampak baik bagi paru-paru dan tubuh secara keseluruhan. Saya, Dr. Hendra Handoko, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu menyimak dengan sabar dari awal hingga akhir video ini. Waktu Bapak dan Ibu sangat berharga, dan saya merasa terhormat bisa menemani dalam perjalanan menjaga kesehatan. Semoga setelah menonton video ini, napas Bapak dan Ibu terasa semakin lega, batuk dan rasa tidak nyaman berkurang, langkah kaki terasa lebih ringan, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih tenang dan nyaman. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan atau share video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat yang mungkin juga sedang berjuang dengan masalah paru-paru atau ingin hidup lebih sehat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video edukasi kesehatan berikutnya yang akan dibahas dengan bahasa sederhana, pelan, dan mudah dipahami. Bapak dan Ibu juga boleh menuliskan di kolom komentar apakah pernah merokok atau terpapar asap rokok, berapa lama sudah berhenti, atau perubahan apa yang paling dirasakan setelah mulai hidup lebih sehat. Kita bisa saling belajar, saling menyemangati, dan saling menguatkan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, perlindungan, dan umur yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Sampai bertemu kembali di video edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat, salam hangat untuk Bapak dan Ibu semua.